Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Putri. Kali ini kita akan belajar tentang alat ukur massa. Yuk, sama-sama belajar. Alat ukur massa yaitu neraca atau biasa kita sebut dengan timbangan. Secara umum neraca dibedakan menjadi dua, yaitu neraca analog dan neraca digital. Neraca analog adalah neraca yang bekerja secara mekanik. Jadi pada alatnya itu terdapat garis-garis sebagai penanda skala. Juga biasanya terdapat jarum kecil. Jadi dalam hal ini perlu ketelitian pada mata si pengamat. Berikutnya adalah neraca digital, yaitu neraca yang bekerja secara elektronik, biasanya menggunakan baterai. Jadi, hasil pengukurannya nanti muncul pada layar atau display. Hal ini memudahkan kita dalam melakukan pengamatan karena hasilnya sudah terbaca di layar. Berikut ini ada berbagai macam neraca atau timbangan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 1. Neraca pasar. Ini biasa kita jumpai di pasar ketika membeli bawang dan lain-lain. Jadi di neraca pasar ini nanti ada anak timbangan. Kemudian yang kedua adalah neraca analitik. Ini biasa digunakan di laboratorium untuk penelitian. Kemudian yang ketiga adalah neraca elektronik. Kadang neraca elektronik ini dipakai juga di laboratorium atau biasa kita melihatnya di kantor pos saat mengirim berkas, biasanya nanti berkasnya itu ditimbang. Nah, itu menggunakan neraca elektronik. Kemudian yang keempat, timbangan kue. Ini biasa digunakan untuk menimbang tepung, gula, ya. Biasa digunakan di rumah tangga. Kemudian timbangan beras. Nah, ini biasanya digunakan untuk menimbang beras ya atau benda-benda yang cukup berat. Kemudian yang keenam adalah timbangan badan. Nah, ketika kita mau periksa ke dokter, biasanya kita disuruh mengukur massa tubuh kita ya dengan bantuan timbangan badan ya. Oke, kemudian yang ketujuh, neraca dacin atau neraca gantung. Biasa dijumpai saat posyandu ya. Kemudian yang kedelapan, neraca sama lengan atau neraca dua lengan. Ini biasanya digunakan di toko emas. Kemudian yang terakhir adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini ada yang 3 lengan dan ada yang 4 lengan. Neraca Ohaus ini yang paling sering digunakan untuk praktikum di SMP. Berikut ini adalah cara membaca hasil pengukuran berbagai neraca. Pada neraca pasar dan neraca sama lengan, hasil pengukurannya itu diperoleh dengan cara kita menjumlahkan semua anak timbangan saat neracanya seimbang. Sedangkan pada neraca dacin, cara baca hasilnya itu dengan cara kita menggeser bandul
yang terdapat di sisi yang panjang, ya, kita geser sampai kedua sisinya itu, ya, baik sisi yang pendek maupun yang sisi panjang itu seimbang. Nah, ketika dia sudah seimbang, lalu kita baca angka saat dia seimbang. Pada neraca Ohaus, baik yang 3 lengan maupun 4 lengan, cara membaca hasil pengukurannya itu kita tinggal menjumlahkan angka pada setiap lengan. Hasil akhirnya itu dalam satuan gram. Untuk jenis neraca yang lain, hasil pengukurannya terbaca langsung pada neraca tersebut. Berikut ini adalah gambar neraca Ohaus. Silahkan kalian pelajari bagian-bagiannya dan kalau bisa kalian hafal ya. Berikut ini adalah cara menggunakan neraca Ohaus. Pertama, kita geser pemberat anting di semua lengan pada posisi 0. Kemudian yang kedua, kita atur neracanya itu sampai dapat posisi setimbang dengan cara kita putar tombol kalibrasi. Kemudian setelah dia setimbang, kita letakkan benda yang akan kita ukur masanya di tempat beban. Nah, nanti setelah kita meletakkan beban itu, maka neracanya jadi tidak seimbang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat posisinya setimbang dengan cara kita menggeser pemberat anting sampai dapat posisi setimbang. Lalu kita tinggal menjumlahkan setiap angka yang ada pada lengan. Hasil akhirnya nanti dalam satuan gram. Ini adalah gambar neraca 4 lengan yang biasa dipakai di lab sekolah. Saat ini posisinya adalah tidak ada beban. Kemudian posisinya sudah setimbang, ya. Jadi pemberat antingnya pada posisi 0 di setiap lengan dan juga posisinya ini sudah setimbang. Ya, ini adalah gambar yang lebih jelas dari gambar sebelumnya, yaitu di mana benda belum ada, kemudian pemberat anting pada posisi angka 0 di semua lengan, dan garisnya sudah dalam posisi setimbang. Berikut ini adalah gambar di mana benda sudah diletakkan di tempat beban. Yang terjadi adalah garisnya naik ke atas, alias tidak setimbang. Ya, ini adalah gambar yang lebih jelas dari gambar sebelumnya ya. Setelah benda diletakkan di tempat beban, kemudian posisi anting pemberat masih di 0 semua. Nah, kita lihat di sini bahwa garis kesetimbangannya ini naik ke atas. Tidak dalam posisi di tengah-tengah, pada posisi angka 0. Alias neracanya ini belum setimbang. Agar posisi garisnya menjadi setimbang, maka kita perlu menggeser pemberat anting yang ada di tiap lengan. Kita atur sedemikian rupa sampai pada posisi neraca setimbang. Ini adalah tampilan di mana ketika benda sudah diletakkan di tempat beban dan posisi garisnya sudah setimbang. Kita lihat pada lengan yang paling belakang ada angka 0, 100, dan 200. Namun
kotaknya berada pada posisi 0, maka lengan paling belakang itu kita bacanya 0 gram. Kemudian lengan di depannya ada angka 0, 10, 20 sampai dengan 100 gram. Nah, kita lihat posisi yang berada di dalam kotak, yaitu angka 30 gram. Kemudian kita beranjak ke lengan yang di depannya lagi. Ya, di situ ada angka 0, 1, 2 sampai dengan 10 gram. Kita lihat yang berada di dalam kotak, yaitu angka 3. Maka lengan ini 3 gram. Kemudian lengan yang paling depan, itu ada angka 0, 0,1, 0,2 sampai dengan 1 gram. Nah, kita lihat penunjuknya ini berhenti di mana, yaitu berada pada posisi angka 0. Maka pada lengan yang paling depan ini bacanya adalah 0 gram. Maka hasil akhirnya nanti tinggal kita jumlahkan tiap angka yang ada di tiap lengan. Ya, maka hasilnya nanti adalah 33 gram. Supaya lebih paham lagi, yuk kita pelajari beberapa contoh soal berikut ini. Check it out. Bunyi soalnya adalah tentukan hasil pengukuran suatu benda pada neraca berikut ini. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Ini adalah gambar neraca 3 lengan. Maka kita tinggal menjumlahkan angka pada setiap lengan, ya. Lengan yang paling belakang yaitu 400 gram. Kemudian lengan yang di tengah 50 gram. Kemudian lengan yang di paling depan adalah 6,5 gram. Maka hasil akhirnya nanti tinggal kita menjumlahkan 400 tambah 50 tambah 6,5. Hasil akhirnya adalah 456,5 gram. Soal berikutnya, masih neraca 3 lengan. Kita lihat pada lengan yang paling belakang menunjukkan angka 300 gram. Kemudian lengan yang di tengah menunjukkan angka 70 gram. Kemudian lengan yang paling depan, ini perlu jeli dalam mengamati ya. Hasilnya adalah 5,4 gram. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan angka pada setiap lengan ya. Jadi 300 tambah 70 tambah 5,4 maka hasil akhirnya adalah 375,4 gram. Kita masuk ke soal berupa gambar neraca 4 lengan. Kita lihat lengan yang paling belakang menunjukkan angka 100 gram, kemudian di depannya menunjukkan angka 60 gram. Kemudian di depannya lagi ada angka 2 gram. Nah, lengan yang paling depan menunjukkan angka 0,7 gram. Maka hasil akhirnya nanti adalah 162,7 gram. Masih di neraca 4 lengan. Kali ini kita lihat angka pada setiap lengan. Yang paling belakang menunjukkan angka 0 gram. Kemudian di depannya ada angka 50 gram. Kemudian di depannya ada angka 3 gram. Nah, di lengan yang paling depan, hati-hati ya, perlu teliti dalam membaca skalanya, ya, itu ada nilai 0,86. Maka nanti tinggal kita jumlahkan angka-angka yang terbaca pada setiap lengan itu, ya. Maka hasil akhirnya nanti adalah 53,86 gram.
Kita beranjak ke soal yang sedikit berbeda ya, kali ini tidak menggunakan neraca Ohaus. Bunyi soalnya adalah sebuah benda ditimbang massanya menggunakan neraca. Diperoleh hasil seperti pada gambar. Tentukan massa benda. Bisa dilihat pada gambar ini bendanya diberi simbol P, diletakkan di sebelah kiri. Kemudian ada beberapa anak timbangan yang diletakkan di sebelah kanan. Nah, ketiga anak timbangan ini menyebabkan neracanya seimbang atau setimbang ya. Maka massa benda P sama dengan jumlah dari anak-anak timbangan tersebut. Hasil pengukurannya yaitu 1000 gram tambah 100 gram tambah 50 gram. Sama dengan 1150 gram. Berikut ini adalah contoh soal terakhir untuk neraca. Silahkan perhatikan gambarnya baik-baik ya. Perlu diingat bahwa dalam melakukan pengukuran, kita lihat nih anak timbangannya. Ternyata ada yang menggunakan satuan kilogram dan ada yang menggunakan satuan gram. Maka kita perlu menyamakan satuannya terlebih dahulu. Setelah kita samakan satuannya, maka kita tinggal menjumlahkan anak timbangannya ya. Jadi ada 1000 gram, 200 gram, dan 20 gram. Maka tinggal kita jumlahkan. Hasil akhirnya nanti adalah benda M tersebut memiliki massa 1220 gram. Mudah kan? Demikianlah pembahasan tentang alat ukur massa. Ibu harap semoga kalian paham dan banyak-banyaklah latihan soal. Oke? Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.